Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adahan, mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menampilkan video PPL keempat saya, di mana kegiatan kali ini saya menggunakan metode pembelajaran PJBL. Semoga video kali ini bisa lebih baik daripada video sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, siapkan semua alat tulisnya di atas meja, mulai dari buku dan perlengkapan lainnya. Kalau sudah siap, silakan duduk yang rapi. Alvin akan buka pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman. Alhamdulillah, hari ini ada yang tidak hadir ya. Yang tidak hadir itu Fahri, karena memang kemarin Fahri itu sudah izin karena kurang enak badan, kurang sehat. Pak Alvin harap setelah ini kalian tetap menjaga kesehatan dan semuanya hadir. Semoga yang hadir hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat buat kalian. Silakan berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan. Sebelum masuk pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Diminta untuk seluruh peserta didik silakan berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Terima kasih. Tadi kita sudah baca doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum masuk pembelajaran inti, Pak Alvin cuma menyampaikan sesuatu kepada kalian bahwa setiap proses pembelajaran itu harus diikuti dengan baik. Semua pembelajaran itu harus diikuti dengan baik. Jangan malas-malasan, jangan datang ke sekolah tujuannya hanya untuk main. Abigailnya hanya datang ke sekolah untuk main bola. Anissa datang ke sekolah hanya untuk ngobrol atau menceritakan tentang hal-hal yang mungkin tidak ada gunanya buat kalian. Kan kemarin kita belajar tentang apa? Puisi. Bahwa puisi apa? Sebelumnya kita memang belajar tentang puisi, tapi pertemuan berikutnya kita belajar tentang puisi apa? Puisi apa? Puisi lama dan puisi modern atau puisi baru. Perbedaan puisi modern dan puisi baru apa? Kalau beberapa pekan kita belajar tentang unsur-unsur pada teks puisi. Ya, kita sudah menganalisis unsur-unsur pada teks puisi. Entah itu puisi lama, entah itu puisi baru, entah itu unsur fisik, entah itu unsur batin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dan membaca teks puisi. Jadi hari ini kalian akan membuat dan membaca teks puisi. Paham ya? Nanti setelah kalian buat teks puisi, itu nanti akan dialihwahanakan ke media sosial yang kalian miliki. Maksudnya seperti ini. Setelah kalian buat puisi, kalian bisa alihwahanakan ke Canva. Kemudian kalian upload ke media sosial kalian masing-masing. Nanti tugasnya silahkan dikirim ke Pak Alvin. Mau sampai sini? Mau nggak? Mau nggak sampai sini? Tujuannya apa? Kenapa kita harus mengirimkan puisi ke media sosial? Agar setiap karya yang kita miliki dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Misalnya nih Gozo memiliki karya, tapi dia tidak mempublikasikan ke orang lain. Berarti karyanya itu hanya dinikmati oleh Gozo sendiri. Orang tidak bisa menilai karyanya. Dia tidak akan bisa berkembang apakah karyanya bagus atau hanya seperti itu saja. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Oke. Perhatikan. Nah, sebelum masuk mata pelajaran, Alvin akan membagikan
bahan ajar lagi. Kalau bahan ajar sebelumnya itu tentang teks puisi lama dan puisi baru, tentang unsur fisik puisi, unsur fisik dan unsur batin. Nah, kali ini bahan ajar yang Calvin bagikan itu tentang cara membuat dan membaca teks puisi. Apa aja nih Calvin bagi? Membuat dan membaca teks puisi. Pada pembelajaran kali ini ada dua kompetensi dasar yang harus kalian lulusi, yaitu mengenal unsur, kemudian menyajikan gagasan. Ya, menyajikan gagasan di sini berarti kalian sudah masuk tahap membuat teks puisi. Paham? Kalau pekan-pekan sebelumnya kalian hanya menganalisis. Bagaimana cara menulis puisi? Ada yang tahu cara membuat puisi? Ada yang tahu? Banyu. Bagaimana cara menulis puisi? Rivita. Nah, pintar Rivita. Tuh. Dengan cara memperhatikan unsur fisik, batin dan unsur fisik teks puisi yang akan dibuat. Membuat teks puisi, kita harus memadukan kedua unsur tersebut, unsur fisik dan unsur batin. Tema apa saja yang bisa kamu pilih untuk membuat teks puisi? Tema itu bebas ya. Bang kasih contoh. Nih, misalnya tema tentang bencana alam. Bisa nggak dibikin puisi bencana alam? Puisi itu ciri khasnya diksinya bagus, kemudian memiliki rima. Apa biasanya? Ya, memakai majas sesuai dengan tema puisi yang dibuat. Kemarin majas itu ada berapa majas? Ada banyak majas ya. Cuman untuk menentukannya kita pilih secara garis besar, kita membaginya di 3. Majas apa? Sindiran, penegasan, perbandingan. Dan baca puisi itu harus menghayati. Kemudian artikulasinya yang baik. Ketiga, intonasi itu apa? Nada. Naik. Kapan suara kita naik? Kapan suara kita turun? Pentingnya intonasi dalam pembacaan teks puisi. Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, Calvin akan membagikan LKPD kepada kalian. Kalau pekan-pekan sebelumnya LKPD-nya itu bentuknya kelompok. Sekarang LKPD-nya itu individu. Karena hari ini kalian akan membuat puisi. Puisi yang dibuat itu ada 2 jenis. Puisi lama dan puisi baru. Kalau presentasi kan Pada perencanaan pembuatan teks puisi, kan? Jadi kita sepakati berapa hari kita membuat teks puisi, kita aduanakan ke Canva, kemudian kita buat bentuk video yang seperti Pak kasih contoh tadi. Ya, misalnya nih, hari pertama tanggal berapa sekarang? 16. Tanggal berapa? 16 bulan 11 2022. Ini pertama kita ngapain? bikin puisi. Kan? Kalau tidak selesai hari ini, nanti dikerjakan di rumah. Paham ya? Jadi kita rencanakan hari kedua itu sudah bisa presentasi hasil karya, ya. Paham ya? Unsur pantun yang sebenarnya rimanya AB. Oh, aku tahu. Ini kan nulis. Jangan bahasa Indonesia. Jangan lupa baca buku. Bener. Bisa kan? Kamu rimanya apa? Nah, nanti ditulis di sini unsurnya. Ini rimanya apa? AB. Iya, kan rimanya. Ini rimanya apa? Ini nih kan. Terus kayak gitu. iya, terus isinya tentang apa? Iya. Pak Alvin akan menunjukkan puisi yang Pak Alvin buat. Ini puisi modern. Kemudian Pak Alvin alih-wahanakan ke salah satu aplikasi pembuat video. Kemudian Pak Alvin bentuk video seperti ini. Ini puisi kan? Yang mana? Bapak yang baca. Enggak ada suaranya. Aku cuma nulis biasa. Bebas aja kayak puisi Bali. Akhirnya nggak harus sama kan? Kayak orang berjiwa
Bilqis menggunakan bahasanya bagaikan sungai yang tak punya malu. Ada sungai nggak? Ada sungai nggak? Ada sungai nggak yang memiliki rasa malu? Nggak ada kan? Berarti dia sudah menggunakan majas perbandingan di sini, kan? Membandingkan sesuatu yang memiliki malu itu hanya manusia kan? Lu tau gak sih lagunya? Laki-laki pakai hijab mah nggak ada. Hah? Oh laki-laki perempuan pakai hijab. Nah ini kayak Banyu nih. Jadi kan puisinya tentang apa? Alam semesta. Jadi backgroundnya itu tentang apa? Backgroundnya itu malam yang dihiasi bintang. Fontnya kalau bisa diganti yang udah dibaca, tapi tetap ini biasanya bagus. Tidak bisa deh. Bisa lah. Yuk. Tugas yang belum selesai silakan dikerjakan di rumah. Kemudian ingat tetap harus diariwahanakan ke media sosial. Buat ke dalam bentuk Canva dan video. Pertemuan berikutnya kita akan presentasikan setiap karya yang sudah dibuat. Masing-masing setiap kalian wajib mempresentasikan atau menunjukkan hasil karya yang sudah kalian buat. Kalau sampai sini? Jadi hari ini puisi lama dan puisi modern yang sudah dibuat tinggal diahliwahanakan, kemudian dipresentasikan di pekan berikutnya. Paham sampai sini? Ada berapa puisi yang dipresentasikan? Ada 2, puisi lama dan puisi modern. Bentuknya itu tulisan dan video. Yo, paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan tugasnya dikerjakan di rumah. Kita akhiri kelas. Nanti kita lanjutkan pekan berikutnya. Pekan hari Jumat, ya, paham ya? Kita akhiri kelas dengan membaca hamdalah. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah video PPL keempat saya. Semoga kegiatan pembelajaran yang telah saya lalui dalam kegiatan PPG kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini dapat mengembangkan kemampuan saya sebagai seorang guru agar dapat lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Asep Muhyiddin selaku dosen pembimbing dan Ibu Aam Siti Aminah SPD MPD selaku guru pamong yang selama ini telah mendampingi dan membimbing saya dalam kegiatan PPG kategori 2 tahun 2022 ini. Semoga setiap kegiatan yang telah saya lalui dapat saya aplikasikan dengan baik dalam kegiatan saya mengajar di kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.